teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rea di Inovasi Pengolahan. Kali ini kita akan mempelajari apa ya? Oke, langsung aja kita buka. Ya, benar sekali kita akan mempelajari tentang matematika diskrit, relasi, ekuivalensi. Sebelumnya kita sudah mempelajari dong apa itu relasi, dan relasi juga mempunyai empat sifat, yaitu relasi bersifat reflektif, yang kedua bersifat simetris, yang ketiga bersifat transitif, yang terakhir yang keempat yaitu antisimetris. Di mana relasi reflektif yaitu setiap elemen ekuivalensi terhadap dirinya sendiri. Yang kedua relasi simetris yaitu A ekuivalensi dengan B setiap kali B ekuivalensi dengan A. Yang ketiga ada relasi transitif yaitu jika A dan B ekuivalensi serta B dan C ekuivalensi maka A dan B juga ekuivalensi. Oke, segitu aja kita mengingat apa itu relasi. Kita lanjut ke materi pokoknya yaitu relasi ekuivalensi. Namun sebelum kita masuk, kita harus tahu tujuan dari kita mempelajari relasi ekuivalensi ini. Oke, langsung kita buka. Tujuannya apa aja? Nah, tujuannya itu ada dua teman-teman. Yang pertama, mampu menyatakan pengertian relasi ekuivalensi. Yang kedua, mampu menggunakan pengertian relasi ekuivalensi dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. Oke, kita langsung masuk ke materi. Di sini saya menyediakan definisi dan kelas ekuivalensi. Relasi ekuivalensi yaitu relasi yang memenuhi ketiga sifat sekaligus, yaitu bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Apakah R sama dengan A, B, di mana A dihubungkan B atau A dihubungkan ke min B, A, B anggota Z bersifat simetris, reflektif, dan transitif? Ada yang tahu teman-teman? Mari kita periksa. Oke, yang pertama bersifat simetris. Nah, untuk sifat ini itu terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, jika A dihubungkan ke B, berarti A, B elemen atau anggota dari R. Semua A, B anggota Z, maka B sama dengan A berarti B, A itu anggota dari R. Yang kedua, jika A sama dengan min B, berarti A, B anggota R. Semua A, B anggota Z, maka B sama dengan min A berarti B, A itu anggota dari R sehingga R bersifat simetris. Oke, yang kedua ada sifat transitif. Untuk sifat ini tuh ada kemungkinan. Yang pertama itu jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C berarti A, B itu anggota dari R. Semua A, B, C itu anggota dari Z. Yang kedua, jika A sama dengan B dan B sama dengan min C, maka A sama dengan min C. Berarti A, B itu anggota dari R. Semua A, B, C itu anggota dari Z. Yang ketiga, jika A sama dengan min B dan B sama dengan C, maka A sama dengan min C. Berarti A, B itu anggota dari R. Semua A, B, C itu anggota dari si Z. Yang terakhir, jika A sama dengan min B dan B sama dengan min C, maka A sama dengan C berarti A, B itu anggota dari R. Semua A, B, C anggota dari Z sehingga bersifat transitif. Yang terakhir itu reflektif, yaitu ada yang dipenuhinya A sama dengan A, di mana semua A itu anggota dari Z. Berarti A, anggota dari si R atau reflektif. Oke. Yang kedua, kita akan memahami kelas dari ekuivalensi. Nah, kelas ekuivalensi itu jika R relasi ekuivalensi atas A dapat didefinisikan kelas ekuivalensi dari A anggota A, itu di mana kelas ekuivalensi dari A X
anggota dari A relasi X, atau dibaca anggota A itu berasal dari A sama dengan A. Dua elemen yang direlasikan oleh relasi ekuivalensi disebut ekuivalen. Artinya, jika A relasi dengan B, maka A ekuivalensi dengan B. Hal ini disebutkan oleh relasi ekuivalensi bersifat simetris, yang berarti bolak-balik. Berarti suatu elemen akan ekuivalensi dengan dirinya sendiri, sedangkan dari sifat transitif, jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka didapat A dan C anggota ekuivalensi juga. Jika ditulis ini teman-teman, B sama dengan kelas ekuivalensi dari A, B disebut refleksitatif dari kelas ekuivalensi. Jadi kelas ekuivalensi itu maksudnya dari R relasi ekuivalensi terhadap himpunan A. Himpunan A beranggota dari A. Notasinya seperti ini, yang menyatakan kelas ekuivalensi dari elemen A yang didefinisikan sebagai berikut. Ini teman-teman. Kelas ekuivalensi dari elemen A yaitu suatu himpunan di mana X anggota dari A yang berelasi dengan A, atau kita baca semua anggota A yang berasal dengan A sama dengan A. Oke, agar lebih paham kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini ada himpunan A sama dengan 2, min 1, 0,1. R sama dengan himpunan A, B. A sama dengan B dan A, B sama dengan A. Tentukan semua kelas ekuivalensi yang terbentuk. Nah, kelas yang terbentuk ini R sama dengan himpunan dari min 2,2, min 1, min 1, 0,0, 1, min 1, dimana kelas dari min 1 itu sama dengan min 1,1. Kenapa? Karena min 1 direlasikan dengan min 1 itu sama dengan min 1, atau min 1 direlasikan dengan 1 itu sama dengan 1. Lalu kelas dari 1 yaitu min 1 dan 1. Akibatnya kelas 1 sama dengan min 1 berarti 1, min 1 sama ya. Itu disebut dengan ekuivalensi. Lalu kelas dari 0 itu cuman ada anggotanya dari 0. Kelas dari min 2 itu cuman anggotanya min 2. Oke, sampai di sini paham? Kalau belum paham, kita contoh ke selanjutnya. Kita akan mengerjakan satu soal. Diketahui itu A beranggota 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi R1 itu beranggota 1, 2,1, 2,2, 2,1 sama 3,3.
Kita jawab. Nah, dari sini kita akan mengerjakan apakah ini termasuk relasi ekuivalensi atau bukan. Oke, kita lihat dari sifat yang pertama, yaitu sifat reflektif. Oke. Nah, sifat reflektif itu setiap elemen ekuivalensi terhadap dirinya sendiri. Nah, sini udah ada anggotanya. Terhadap dirinya sendiri, yaitu di sini ada 1,1, 2,2, dan 3,3. Maka dia termasuk sifat dari reflektif. Yaitu apa tadi? 1,1, 2,2, 3,3. Yang kedua, sifat. Yang kedua, sifat simetris. Nah, sifat simetris ini A ekuivalen dengan B setiap kali B ekuivalensi dengan A. Oke, kalau misalnya 1,2 berarti kalau A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, berarti dia juga harus setiap kali ekuivalensi dengan 2, 1, kan? Nah, sifat simetris berarti artinya bolak-balik. Di sini ada 1,2 dan 2,1. Berarti anggota A ini termasuk sifat simetris. Yang ketiga, sifat transitif. Nah, sifat transitif ini jika A dan B ekuivalensi serta A sama dengan C itu ekuivalensi, maka A dan C juga ekuivalensi. Nah, kalau misalnya kita ambil nih, yang ini 1,2 dan 2,1. Nah, 1 itu A, B-nya 2, terus B-nya 2, C-nya itu adalah 1. Maka ini termasuk A dan C. Berarti A dan C berarti 1,1. Itu ekuivalensi. Nah, ini ada ekuivalensi termasuk anggota dari A. Berarti himpunan A yang beranggota 1, 2, 3 itu merupakan relasi ekuivalensi. Oke, sampai sini paham? Agar lebih paham, kita masuk ke contoh yang kedua. Yaitu, misalkan R adalah relasi yang didefinisikan pada himpunan A yang beranggota 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah tentukan apakah relasi berikut merupakan ekuivalensi. Ini ada A, R sama dengan X yang dihubungkan ke Y, di mana X sama dengan Y. Yang B
X, Y, X dihubungkan ke Y, di mana X itu lebih kecil dari Y. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, kita lihat yang poin A. Poin A. Nah, di poin A ini, karena untuk setiap X itu anggota dari A, maka X-nya itu sama dengan X. Atau disebut dengan relasi reflektif. Berarti dia termasuk sifat reflektif ya. Lalu, yang kedua, jika X sama dengan Y nih, jika X sama dengan Y, berarti dia otomatis Y akan sama dengan X juga. Akibatnya terjadi bolak-balik. X sama dengan Y sama dengan X. Atau kita sering sebut dengan simetris. Yang ketiga, jika X sama dengan Y, dan Y sama dengan Z, maka X dan Z ini ekuivalensi, akibatnya dia merupakan sifat transitif. Jadi, karena dia memiliki 3 sifat sekaligus, ini termasuk relasi ekuivalensi. Dan kita tulis di sini yang pertama, karena untuk setiap X elemen X elemen dari anggota A sama X sama dengan X, maka ini disebut relasi reflektif karena dia merupakan elemen dari dirinya sendiri. Yang kedua, jika X sama dengan Y, maka Y juga sama dengan X. Akibatnya terjadi bolak-balik atau kita sering sebut dengan relasi simetris. Yang ketiga, jika X sama dengan Y, dan jika X sama dengan Y dan Y sama dengan Z, maka X sama dengan Z. Akibatnya ini merupakan sifat transitif. Nah, karena dia memenuhi 3 syarat, maka dapat kita simpulkan bahwa relasi R merupakan relasi ekuivalensi. Nah, kita lanjut ke pembahasan poin yang ke B. Nih, R sama dengan X dihubungkan dengan Y jika X kurang dari Y. Ini merupakan tidak simetris. Kenapa? Ada yang tahu? Mengapa saya bilang tidak simetris? Karena kita misalkan X itu sama dengan 1,
kurang sama dengan Y, kurang sama dengan Y itu kita buat 2. 2, tetapi apakah sebaliknya sama dengan 2 kurang dari sama dengan 1? Tidak, ini tidak sama. Bila 1 kurang sama dengan 2, itu tidak sama dengan 2 kurang sama dengan 1. Maka ini tidak terjadi bolak-balik atau sering kita sebut dengan sifat simetris. Nah, karena definisi relasi ekivalensi itu merupakan relasi yang memiliki 3 sifat sekaligus. Karena ini salah satunya sudah tidak memenuhi, maka langsung aja kita ambil kesimpulan bahwa R bukan merupakan relasi ekivalensi. Sampai di sini kira-kira teman-teman paham semua. Jika belum ada yang dipahami atau ingin ditanyakan, bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian pembahasan materi kita tentang relasi ekivalensi.